Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Fitria dengan NIM 4522121, nomor absen 19 dari kelas 3A. Nah, kali ini saya akan membahas satu materi dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu materi tentang social media branding. Nah, yang pertama yaitu apa sih social media marketing itu? Jadi, menurut HubSpot, social media marketing adalah sebuah aksi pembuatan konten. Konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Sedangkan menurut Neil Patel, social media marketing adalah proses menarik perhatian orang agar terikat dengan konten yang disajikan. Jadi dapat disimpulkan, sosial media marketing adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Strategi ini cukup penting dilakukan karena dapat membantu menjangkau target pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Next, mengapa sosial media marketing penting? Jadi, di sini saya akan membahas beberapa manfaat dari sosial media marketing. Yang pertama yaitu promosi. Karena masih dalam ranah marketing alias pemasaran, maka promosi menjadi hal utama yang menjadi alasan pentingnya pemasaran di sosial media. Jadi di media sosial, Anda sebagai pelaku usaha bisa mempromosikan produk Anda bahkan tanpa biaya sama sekali. Bisa dikatakan yang menjadi modal dalam model pemasaran digital adalah konsistensi ketimbang uang semata. Anda lebih dituntut untuk membangun sebuah citra yang komunikatif sehingga memiliki interaksi yang cukup baik dengan konsumen. Karena berbasis media sosial, cakupannya pun bisa sangat luas. Kita tahu model marketing mulut ke mulut adalah yang paling ampuh untuk bisnis. Di media sosial pun, para penggunanya dapat membagikan tautan atau konten Anda dengan catatan konten tersebut menarik untuk mereka. Jika kredibilitas digital Anda sudah cukup kokoh, maka produk Anda akan lebih berpeluang diminati pasar. Yang kedua yaitu visibilitas brand. Media sosial saat ini bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi menjadi wadah konsumen dalam mencari informasi. Bisa dikatakan, konsumen menghabiskan lebih banyak waktunya di sosial media dibandingkan media lainnya. Itu sebabnya dengan menjalankan strategi pemasaran digital, brand Anda akan memiliki peluang visibilitas yang baik. Apalagi jika Anda memiliki strategi jitu dalam hal manajemen konten iklan Anda. Sebagai contoh, jika Anda sedang mencari tentang suatu, media sosial bukan tak mungkin menjadi tempat pencarian pertama Anda. Agar memiliki visibilitas yang baik, setidaknya Anda memiliki 3 cara menerbitkan konten. Yang pertama, membuat konten edukasi di mana Anda menjabarkan keunggulan produk untuk konsumen. Yang kedua adalah konten tutorial tentang cara menggunakan produk Anda. Yang terakhir, buatlah konten dengan nuansa tanya jawab sehingga Anda mengetahui nilai produk dari sisi konsumen. Selanjutnya yaitu target dan retargeting. Jadi dalam berbisnis pastinya ada target yang Anda miliki. Dengan memanfaatkan sosial media marketing, Anda bisa melakukan penyesuaian antara isi konten dengan calon konsumen Anda. Platform media sosial sudah memiliki sistem targeting yang sangat canggih. Dengan demikian, Anda bisa memiliki target konsumen yang dipilih berdasarkan domisili, catatan pembelian online, hingga halaman media sosial yang mereka ikuti. Jadi hal itu dapat menjadi data Anda dalam menentukan target konsumen yang bisa dikonversi menjadi pembeli. Selanjutnya yaitu brand awareness. Brand Anda akan dikenal oleh masyarakat jika Anda menerapkan strategi pemasaran digital yang benar. Dari kacamata konsumen, mereka akan senang jika sebuah brand memiliki pembaruan yang cukup aktif di sosial media. Itu sebabnya menjaga konsistensi konten dapat sekaligus meningkatkan brand awareness produk Anda. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Kita tahu interaksi di media sosial sangatlah dinamis. Itu sebabnya halaman sosial untuk produk Anda bisa juga dijadikan semacam wadah layanan pelanggan. Melalui kolom komentar, Anda bisa mengetahui baik buruk produk Anda. Anda pun bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk memantau dinamika komentar pada para followers. Sebab dari sana Anda juga bisa menentukan arah pengembangan produk. Anda akan tahu produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Next, tips menggunakan sosial media. Oke, jadi ada beberapa tips menggunakan sosial media marketing.
Yang pertama, riset klien. Saat melakukan sosial media marketing, kamu tidak perlu menggunakan semua platform. Gunakan salah satu platform yang sering digunakan oleh target klien kamu. Instagram cocok kamu gunakan apabila target audience kamu memiliki usia yang relatif muda dan mempunyai model bisnis B2C atau business to customer. Namun, jika target klien kamu kalangan profesional dan mempunyai bisnis model B2B, business to business, Facebook mungkin akan menjadi pilihan yang tepat untuk berpromosi. Yang kedua yaitu buat goals atau tujuan yang jelas. Ketika kamu melakukan sosial media marketing untuk pertama kalinya, mungkin kamu bingung tujuan seperti apa yang harus kamu capai. Tujuan melakukan strategi ini dapat berupa mencari calon klien yang baru dan membangun hubungan dengan customer kamu, meningkatkan traffic website atau meningkatkan brand awareness. Dengan tujuan yang jelas, maka akan mempermudah kamu untuk melakukannya. Misalnya, kamu telah menetapkan tujuan pemasaran ini untuk meningkatkan brand awareness, sehingga saat melakukannya, kamu harus membuat konten yang mampu menunjukkan merek brand kamu. Yang ketiga yaitu analisa kompetitor. Saat ini bukan hanya kamu yang melakukan sosial media marketing, tetapi juga banyak kompetitor kamu yang melakukannya. Agar strategi yang digunakan lebih unggul dari kompetitor-kompetitor kamu, maka kamu juga harus mengetahui strategi yang telah mereka lakukan. Cari tahu dan analisis media sosial yang mereka gunakan, keyword, hashtag, hingga konsep konten yang mereka pakai. Tetapi harus diingat, mencari tahu bukan berarti mencuri ide kompetitor. Tools yang bisa kamu gunakan untuk menganalisa kompetitor yaitu Ubersuggest. Setelah mencari tahu strategi kompetitor, usahakan sosial media marketing yang kamu lakukan lebih baik atau lebih unggul dibanding kompetitor. Yang keempat yaitu buat konten yang relevan dan menarik. Jadi setelah melakukan riset klien, memiliki tujuan yang jelas dan riset kompetitor, sekarang saatnya kamu membuat konten yang relevan dan menarik untuk sosial media marketing kamu. Berikut tips membuat konten agar lebih relevan dan menarik. Yang pertama, pikirkan topik yang sesuai dengan niche bisnis kamu. Yang kedua, buat konten sesuai dengan tujuan promosi. Yang ketiga, jangan berlebihan membuat konten yang melakukan penjualan. Yang keempat yaitu jangan terlalu sering melakukan postingan. Dan yang kelima, konten harus mampu menjawab kebutuhan target klien kamu. Yang kelima, tentukan waktu posting yang tepat. Waktu postingan di media sosial juga hal yang perlu kamu perhatikan. Terlalu sering melakukan postingan akan membuat klien kamu bosan dan bisa saja melakukan unfollowing. Namun, jarang melakukan postingan juga akan membuat calon klien tidak percaya dengan bisnis kamu. Jadi kita harus pandai-pandai menentukan kapan harus memposting. Yang keenam, manfaatkan ads. Sosial media marketing tidak hanya dilakukan pada salah satu aplikasi media sosial saja, namun kamu juga dapat memanfaatkan layanan ads pada masing-masing platform media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jangkauan postingan media sosial kamu. Selanjutnya, lakukan evaluasi. Langkah terakhir yang perlu kamu lakukan adalah mengevaluasi performa media sosial marketing yang telah kamu lakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan performa sosial media marketing yang akan kamu lakukan berikutnya. Kamu bisa melihat apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu ditingkatkan berdasarkan hal-hal yang telah kamu lakukan. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Kamu bisa melihat postingan mana yang memiliki engagement paling tinggi. Bukan hanya itu, kamu juga bisa mengambil kesempatan untuk berinteraksi dengan follower kamu, misalnya dengan membuat momen tanya jawab menggunakan fitur-fitur pada media sosial. Selanjutnya, adapun sosial media yang paling sering digunakan yaitu Instagram. Jadi terdapat beberapa grid layout yang dapat digunakan untuk membuat feed Instagram. Yang pertama yaitu puzzle feed, yaitu membuat postingan yang saling berhubungan antara satu kotak dengan kotak lainnya. Puzzle feed memang agak rumit
tapi cocok untuk pengenalan akun baru, campaign besar, atau pengumuman penting. Yang kedua yaitu checkerboard atau tiles feed. Ini memberi pola seperti papan catur, jadi setiap satu foto akan dijeda dengan quotes atau postingan kosong. Selanjutnya itu vertical lines. Ini biasanya bagian tengahnya merupakan postingan dengan warna serupa, sementara di bagian kanan kiri berupa foto yang senada. Selanjutnya itu horizontal lines. Grid ini kebalikan dari grid vertical line, yaitu gambar senada disejajarkan dari kiri ke kanan. Selanjutnya yaitu border. Grid ini berisi border atau bingkai luar di setiap fotonya. Jika menggunakan grid border, cobalah pakai warna border yang sama agar terlihat rapi dan konsisten. Adapun selanjutnya yaitu jenis font yang biasa digunakan dalam desain grafis. Yang pertama ada serif. Jenis huruf serif adalah huruf yang memiliki garis kecil yang berdiri horizontal pada badan huruf. Garis-garis kecil ini biasa disebut juga dengan counter stroke. Inilah yang membuat jenis huruf serif lebih mudah dibaca karena garis tersebut membantu menuntun mata pembaca melalui suatu garis teks. Sangat cocok digunakan untuk teks konten atau isi. Contoh font yang dikelompokkan jenis serif yaitu Times New Roman, Garamond, Book Antiqua, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu sans serif. Jenis huruf sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-garis kecil dan bersifat solid. Jenis huruf seperti ini lebih tegas, bersifat fungsional, dan lebih modern. Contoh font yang digolongkan pada sans serif adalah Arial, Futura, Avantgarde, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu script. Font script atau handwriting adalah jenis font yang lebih nampak natural dan elegan. Salah satu ciri yang mencolok yaitu seperti tulisan tangan dan kaligrafi. Ciri khasnya huruf yang terhubung satu sama lain. Selanjutnya kita bahas mengenai komposisi dan layout dalam desain grafis. Jadi ada prinsip dalam menentukan komposisi dan layout dalam desain grafis. Yang pertama yaitu keseimbangan atau balance. Seimbang yang dimaksud adalah bukan rata kiri dan kanan saja. Seimbang yang dimaksud adalah proporsional dalam menempatkan komponen desain seperti teks, gambar, warna, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kesesuaian atau proximity. Desain bukan hanya untuk membuat suatu karya seni, tapi juga untuk menyampaikan pesan pembuatannya kepada orang lain. Tapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian atau nyambungnya apa yang ditampilkan dengan apa yang ingin disampaikan. Misalnya, tidak menampilkan warna ceria untuk poster sumbangan korban gempa atau korban perang, atau menampilkan gambar pekerja tambang untuk promosi sekolah. Yang ketiga yaitu kesejajaran atau alignment. Pengaturan letak suatu objek pada halaman desain sangat mempengaruhi pesan ataupun kenyamanan pengguna dalam melihat suatu desain grafis. Yang keempat yaitu konsistensi. Suatu desain akan mudah dikenali dari warna, bentuk, jenis huruf, ataupun komponen lain. Untuk itu, gunakan hal yang sama pada setiap desain untuk menjadi ciri khas. Yang kelima yaitu kontras. Penggunaan komponen yang berbeda akan memudahkan pengguna memahami pesan dari hasil karya desain yang kita buat. Makanya gunakan komponen yang berbeda seperti warna misalnya agar dapat membedakan satu elemen dengan yang lainnya. Kemudian kita bahas mengenai repetisi. Jadi repetisi adalah mengulangi satu elemen berkali-kali dalam sebuah desain. Elemen adalah dasar dari desain, mulai dari garis, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, hingga warna. Kenapa repetisi penting dalam penerapan desain? Karena dalam membuat konten, ada baiknya untuk tidak membuat desain yang terlalu random dan terlalu berbeda satu sama lain. Bukan hanya masalah bagus, repetisi dibutuhkan karena ada hubungannya dengan hipnosis. Nah, hipnosis ini sendiri adalah kondisi di mana seseorang fokus atau berkonsentrasi penuh sehingga meningkatkan kemampuan menerima sugesti. Repetisi atau pengulangan bisa memperkuat desain supaya terlihat konsisten.
Mengulangi elemen yang sama akan menciptakan identitas desain. Ketika Anda melihat suatu benda atau desain yang sama, itu akan menjadi brand image. Oleh karena itu, jangan lupa untuk mengaplikasikan repetisi dalam desain. Jangan terlalu random karena akan membuat desain tidak memberikan ingatan apa-apa di kepala orang yang melihatnya. Namun, ketika desain sudah menjadi brand image, maka orang akan susah untuk melupakannya. Next yaitu warna. Warna merupakan salah satu daya tarik dalam dunia desain grafis, yang mana warna-warna yang soft akan menghasilkan kenyamanan tersendiri bagi mata yang melihatnya. Selain itu, warna adalah elemen paling dominan dan aspek yang paling relatif dalam desain kehidupan. Persepsi terhadap warna melibatkan respon psikologi dan fisiologi manusia. Jika ditinjau dari psikologi suatu emosi manusia, makna dan arti warna yang ada dapat menunjukkan kesan pada objek, cahaya, mata, dan otak. Nah, itulah tadi materi dari saya tentang media sosial branding. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.